Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiat Mazhar Naim dengan NIM D1C124046. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Pengertian dari UKM dan UMKM. UKM merupakan singkatan dari usaha kecil dan menengah dengan memfokuskan pada usaha kecil, sedangkan UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih sering memfokuskan pada cakupan usaha mikro. Walaupun pada akhirnya istilah UMKM sering dipakai karena telah mencakup 3 jenis usaha. Aspek perbedaan UMKM dan UKM. Yang pertama itu omset usaha. Dan yang kedua kekayaan bersih usaha. Yang ketiga jumlah tenaga kerja. Yang keempat perbedaan modal awal UMKM dan UKM. Dan yang kelima pembinaan usaha. Dan yang keenam tuh pajak yang dikenakan. Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia dibedakan menjadi 4 di kriteria, yaitu livelihood activities merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima. Dan yang kedua itu micro enterprise merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga itu small dynamic enterprise merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang keempat itu fast moving enterprise merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Tumbuhan dan perkembangan UKM di Indonesia. Meski UKM mampu bertahan di saat krisis moneter, namun pertumbuhannya ternyata melambat setelah krisis mon. Padahal saat ini diperkirakan akan lebih cepat, seperti data yang terdapat pada World Bank yang menunjukkan bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 pada sesudah tahun 1998. Meski begitu, dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki UKM atau UMKM terbesar sejak tahun 2014. Peran UKM bagi Indonesia. Tak hanya ketika krisis moneter, UMKM berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Setelah krisis mon pun, UKM masih berperan, bahkan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar. Peran UKM bagi Indonesia. Tak hanya ketika krisis moneter, UMKM berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Setelah krisis pun, UKM masih berperan, bahkan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar. 39 menurut World Bank. Indonesia sendiri sumber penghidupan sangat bergantung pada sektor UKM dan kebanyakan usaha kecil terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Dan secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB. Kondisi UKM di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah atau UKM antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kekurangannya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Dan yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan yang ketiga, kurangnya transportasi. Dan faktor eksternal meliputi iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar, terbatasnya akses informasi.
mengembangkan daya saing UMK. Berdasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Telah dikatakan dalam ayat tersebut bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, di mana koperasi beroperasi juga atas asas kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan anggotanya dan bukan berazaskan masuk. Iya. Berasaskan akan kepentingan individu atau badan usaha tertentu seperti pada realitanya yang sering kita temui. Koperasi yang seharusnya adalah koperasi yang ingin mensejahterakan anggotanya atau peminjam dan bukan mencekik sang peminjam dengan mengenakan bunga yang begitu besar kepada peminjam atau anggota. Inilah salah satu koperasi yang dikatakan tidak aktif, di mana secara umum pada saat ini koperasi mengalami kemajuan atau perkembangan yang sangat pesat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.